Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayumi Arkananta Ramadhani dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membahas mengenai soal persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, sebenarnya apa sih trigonometri itu? Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kalian harus tahu apa itu identitas trigonometri. Nah, ini merupakan rumus identitas trigonometri. Untuk mengerjakan soal ini, kita cukup tahu rumus ini saja. Sekarang kita kerjakan soal ini. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus memindahkan ruas dulu. Nah, yang sin ini harus kita pindahkan ke sebelah sini agar semuanya tuh ada di sebelah kiri. Yang pertama kan kita main dulu 2 min 2 cos kuadrat x. Ini sin x kita pindahkan karena x ini positif, kalau dipindahin kan jadi negatif. Jadi sin x. Jadi sini sama dengan 0. Abis ini kita harus menyamakan ininya. Kan ini beda, jadi kira-kira apa nih yang harus diubah nih? Jadi yang diubah adalah cos ini. Yang tadi lihat coba identitas trigonometrinya. Cos kuadrat x itu jadinya apa? Jadi ini min 2, 2. Tadi kan cos kuadrat x itu apa? Jadi 1 dikurangi sin kuadrat x kurangi sin x dengan 0. Ini kan masih dalam kurung nih, kita harus kalikan pelangi. Ini dikali ini dikali ini, biar tanda kurungnya hilang. 2-nya tetap turunin, dikurangi 2 kali 1 min 2, ini kan. Terus abis itu min 2 kali min sin kuadrat x, jadinya min 2 sin kuadrat x. Ini kita turunin min sin x sama dengan 0. Sekarang kita jumlahin nih. Ini kurang ini kan 0 nih. Oh iya salah. Tadi kan yang kata min 2 dikali min sin kuadrat x, itu harusnya tadi ini hasilnya positif. Kan min ketemu ini min jadinya positif. Sekarang kita jumlahin lagi nih. 2 kurang 2 hasilnya 0 kan? Nggak ada kan? Ya udah berarti kita turunin sini. 2 sin kuadrat x kurangi lagi sin x sama dengan 0. Habis ini gimana nih? Jadi, habis ini kita memakai permisalan. Jadi di sini adalah misal sin x sama dengan p. Iya, misal sin x sama dengan p. Udah tuh, jadi 2. Tadi kan sin x kita pakai pemisalkan p kan, jadi p, jangan lupa kuadrat ya, karena kan ini yang permisalan cuma sin x bukan sin kuadrat x. Jadi jangan lupa. Nih, ini taruh sini kurang sin x, tadi permisalan berapa? P sama dengan 0. Jadi setelah ini kita faktorkannya seperti ini. P 2p dikurangi 1. Ini kalau dijumlahkan hasilnya sama kayak ini. Ini kali ini jadinya 2p kuadrat. Ini kali ini jadinya hasilnya min p. Seperti itu. Itu kita cari lagi ininya. Yang ini p sama dengan 0, terus 2p dikurangi 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas. 2p sama dengan 1 min 1 kalau dipindah jadi 1. P sama dengan 1/2.
Kan tadi nih ya, kita P ini permisalkan sin X. Jadi kita ubah lagi nih ke sin X. Jadi sin X sama dengan 0. Yang ini sin X sama dengan setengah. 0 itu kira-kira sin berapa sih? Sin X. Jadi 0 itu adalah sin 0 derajat. Nah, sekarang ini nih. Setengah itu sin apa sih? Jadi, setengah adalah sin 30 derajat. Nah, inilah yang nanti kita bakal cari himpunannya. Nah, ini kan udah ketemu kan? Sekarang kita cari himpunannya dulu. Nah, jadi untuk mencari himpunannya, untuk yang sin, itu ada dua rumus. Rumus pertama itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi, untuk yang rumus kedua itu ada X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K 360 derajat. Jadi apa sih K itu? K itu bilangan bulat yang entar tuh terserah kalian mau milih angka berapa biar hasilnya tuh entar lebih dari 0 derajat kurang dari 60 derajat. Ini sin X ini adalah X-nya, kalau yang sebelah sini adalah alfanya. Ini juga sama, ini X-nya, ini alfanya. Sekarang kita coba kerjakan dulu yang ini. Rumus pertama dulu. Jadi X sama dengan alfanya berapa nih? Alfanya kan 0 nih, alfanya 0 ditambahin K 360 derajat. K-nya kira-kira yang cocok berapa nih? K-nya yang cocok tuh untuk yang ini tuh yang pertama. Itu tuh dimulai dari angka 0. K 0. 0 ditambah 0 360 derajat. Jadi sama dengan ini kali ini dulu. 0 kali 360 derajat kan hasil 0 ditambah 0. Jadi sininya 0 derajat. Terus kira-kira masih cukup nggak nih buat 1? Coba kita hitung ya. 1 nih. Jadi 0 ditambah 1 dikali 360 derajat. Jadi 1 dikali 360 derajat, jadi kan 360 tambah 0 360. Kira-kira kalau di K-nya 2 kelebihan atau kurang atau cukup? Kalau K2 itu pasti udah kelebihan. Coba aja 1 dikali 360 aja udah 360. Kalau misalkan 2 dikali 360 ntar kan pasti hasilnya lebih dari 360. Berarti kita lanjut rumus kedua. Rumus kedua itu X sama dengan alfanya berapa? 180 dulu Pak. Kurangi alfanya berapa? 0 ditambahin K 360 derajat. Terus habis itu ini kita jumlahin. X sama dengan 180 ditambah K 360. Kita cari K-nya nih. K-nya itu kira-kira tuh yang cocok tuh dari 0. Karena kan kalau 1 ini pasti 360 ditambah 180 kan pasti lebih dari 360. Kita 0 aja. 180 ditambahin 0 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Udah nih. Ini
Jadi untuk HP yang ini tuh udah ketemu. Sekarang kita cari HP yang ini. Pakai rumus pertama dulu. Rumus pertama kan X sama dengan alfanya berapa? Alfanya 30 ditambah K 360 derajat. Kayaknya kira-kira apa nih yang cocok? Kita mulai dari 0 aja deh dulu. 0 30 tambah 0 dikali 360 derajat, jadi sama dengan adalah 30. Kalau satu kira-kira pasti kelebihan sih kalau satu, jadi kita lanjut aja yang rumus kedua. Rumus kedua itu X sama dengan 180 dikurangi alfanya berapa? Alfanya 30 tambah K 360 derajat. Jadi kita jumlahin dulu ini. 180 kurangi 30 jadi 150 ditambah K 360 derajat. K yang cocok untuk ini itulah adalah cuma 0. Nih. 150 ditambah 0 kali 360 derajat dengan 150 derajat. Nih kalau misalkan dicari K1 nya tuh itu udah pasti kelebihan, jadi cukup sampai sini aja. Nah udah nih selesai semua, tinggal kita tulis HP-nya. HP-nya sama dengan, kita mulai yang dari terkecil dulu. Yang dari terkecil mana? Ini kan 0 terus habis itu yang lagi mana? 30 habis itu mana lagi nih ya? 150 180 terus habis itu ini yang terakhir 360 derajat. Jadi ketemu himpunannya adalah 0, 30, 150, 180, 360. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.